Mari kita lanjutkan dengan lanjutan teori kognitivisme. Kita lihat beberapa pendukungnya. Kita lihat bahwa Piaget itu selain dia mendukung teori konstruktivisme, dia juga mendukung teori kognitivisme. Jadi boleh saja ya satu orang mendukung beberapa macam teori. Toh namanya juga teori, yang penting teori tersebut dapat dimanfaatkan untuk kemajuan pendidikan dan pembelajaran sehingga lebih efektif, efisien, dan lebih membahagiakan, lebih menyenangkan. Piaget ini menyebutkan ada 3 tahap pengolahan atau pemrosesan informasi dalam otak kita. Yang pertama adalah melalui sensory memory, kemudian melalui working memory, dan melalui long term memory yang akan abadi dalam otak kita. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Sementara Bandura dan Ausubel, tadi kita sudah bahas di segmen sebelum ini, itu mengajukan mengenai cognitive information processing dan assimilation theory. Nah, tadi kita sudah bahas sekilas ya. Kemudian pembelajar itu belajar melalui pengolahan informasi di dalam otak kita, di dalam mental kita. Kemudian kita harus menggunakan strategi tertentu untuk mendapatkan ilmu pengetahuan secara baik. Oleh karena itu, cara dan bahan ajarnya harus mengikuti sebuah teknik tertentu yang kita namakan kiat-kiat pembelajaran multimedia. Peran dari guru, instruktur adalah mencapai dan memelihara fokus dari pembelajar. Ya, kalau pembelajarnya tidak fokus, bagaimana informasi bisa masuk dan diproses, ya kan? Dan memang itu tujuan utama guru atau dosen pada saat ini adalah menjaga fokus pembelajar, khususnya kalau belajar secara daring dari video ajar. Nah, di dalamnya ada pemodelan dari berbagai macam strategi pembelajaran. Tujuan utama dari kognitivisme adalah perubahan di dalam otak pembelajar, dan ini memang tidak mesti sampai perubahan tingkah lakunya, behaviornya. Cukup level 2 kalau dalam Kirkpatrick evaluasi pembelajaran itu ya. Contoh dari teori kognitivisme adalah latihan yang berulang-ulang supaya benar-benar kita memahami dan dapat setinggi-tingginya ya menggunakan kemampuan kita di dalam Bloom taksonomi. Kemudian bantuan visual aids ya dengan multimedia learning tadi. Kemudian ada terkait dengan mereview untuk level-level analisis dan evaluasi di dalam Bloom taksonomi. Kemudian ada jembatan keledai, itu salah satunya ya, terutama kalau dalam prinsip pembelajaran yang menyenangkan otak, yaitu memory principle. Jadi bagaimana membuat jembatan keledai misalnya. Kemudian mind mapping menjadi cukup penting juga. Ya, kita tahu bahwa Ausubel itu menerapkan konsep map itu ya, sehingga mind mapping ini menjadi sangat penting karena itu akan memudahkan penyimpanannya di dalam memori kita. Dan yang tak kalah penting adalah repetition. Repetition ini terkait dengan rehearsal, sehingga berlatih terus ya supaya benar-benar tersimpan dengan baik di dalam long term memory kita, memori jangka panjang kita. Ini tadi tambahan ya, CIP itu Cognitive Information Processing. Tadi sudah disebutkan, tetapi ini dituliskan. Baiklah, kita akan berhenti di sini dulu. Segmen ini nanti akan kita lanjutkan di segmen berikutnya. Tetap semangat.